Kan? Saya kan pendidikannya linear ya, dari pendidikan jadi guru. Nah, Dan benar kata Pak tadi yang bertanya bahwa kenapa ya di Indonesia tuh kuliahnya harus dari beasiswa dan lain-lain. Kebetulan saya ngajar tuh selalu di ujung-ujung kota. Saya pertama kali ngajar di Cimahi ujung, terus di Majalaya, terus di Pangandaran, makin jauh lagi, makin jauh lagi. Saya tuh melihat banyak kagetnya gitu. Ternyata ketidakmerataan ini sangat jauh banget. Apalagi saya ngelihat sekolah ini yang sangat luar biasa. Saya di Pangandaran ada gedung yang didorong sedikit aja jatuh, kayaknya itu satu kelas. Ya itulah sayangnya pemerataan ini di Indonesia, kalau pengalaman saya ya, bukan untuk menjadi generalisasi, tapi sepengalaman saya setelah melihat Jawa Barat itu jauh banget, susah banget kayaknya memotivasi murid di desa sama di kota. Di kota tuh kalau kita motivasi dia tahu langkahnya kemana. Di desa tuh kalau kita motivasi dia punya punya batasan, merasa punya batasan. Karena keluarga saya hanya nelayan, karena keluarga saya hanya petani. Itu berat sekali, tapi ya itulah, semoga kedepannya biaya pendidikan lebih murah gitu, biar anak-anak daerah bisa menggapai cita-cita kayak anak kota. tapi artinya menjadi seorang guru yang inspirator itu berarti ada faktor dukungan dari siswanya juga. Bahwa mereka punya seperti ada gap bahwa sudahlah saya ini cuma anak nelayan, sudahlah saya cuma anak ini. Jadi seolah-olah kayak ada faktornya bukan dari kita, Iya, bukan dari kita tapi sebagai dari seorang guru, mereka. tapi juga ada dari murid juga yang kita mau motivasi, kok susah banget gitu loh untuk mereka bisa belajar gitu loh. Menurut Pak Guru gimana? Tips dan trik, bukan apa ya, caranya supaya kita bisa lebih engage ke anak-anak sehingga bisa jadi inspirator itu loh, guru bisa menjadi inspirator itu. Waktu saya kelas 5 SD, saya ulangan biologi atau IPA dulu, 10 soal. Saya pede sekali menjawabnya. Pas ulangan itu hasilnya dibagikan, saya marah, karena nilai saya 9,5. Kenapa tidak 10? Padahal saya yakin semua jawabannya benar. Ternyata ada satu soal yang jawabannya cuma setengah dikasih nilainya. Soal itu pertanyaannya adalah jelaskan bentuk paruh burung pemakan daging. Saya jawabannya membengkok ke bawah. Saya ingat betul itu. Kok nilainya cuma setengah? Kan benar. Bentuk paruh burung pemakan daging. Jawabannya membengkok ke bawah. Kemudian saya lapor ke ibu guru, "Ibu, kenapa nilai saya setengah? Emang salahnya apa?" Terus ibu bilang, "Oh, harusnya jawabannya itu adalah melengkung dan kuat." Nah, gitu kata si ibu. Lalu saya balik nanya, "Bu, kuat kan bukan bentuk. Kan pertanyaannya bentuk paruh burung pemakan daging. Kalau jawabannya melengkung ke bawah kan benar, kalau melengkung dan kuat, melengkungnya benar, kuatnya kan salah. Karena dia bukan bentuk." Terus kata si ibu, oh iya, dan akhirnya saya pulang lagi hanya dapat nilai 9,5. Tapi setelah itu saya benci banget sama pelajaran itu. Dan pada akhirnya SMP saya pas pelajaran biologi dan SMA pas pelajaran biologi saya relatif tidak menyukainya. Karena di masa pertumbuhan ketika otak saya lagi berkembang, sedang menimbang mana yang baik dan buruk, mana yang relevan dan mana yang tidak, guru memotivasi saya untuk membenci satu jenis pelajaran tertentu, sehingga disitulah akhirnya saya kehilangan semangat untuk belajar. Di sisi lain, saya pernah bertemu dengan seorang guru yang sangat luar biasa. Ketika mengajar, dia menjadikan dirinya itu sebagai model pembelajaran, sebagai media pembelajaran. Jadi dia adalah guru sejarah dan setiap kali datang ke sekolah dia bawa media yang aneh-aneh. Bahkan
kecandaannya kadang-kadang garingnya luar biasa gitu. Yang kita ketawa tuh hanya untuk menghargainya saja gitu. Tapi ngelihat dari niatnya untuk memotivasi kita, membuat kita tertawa, membuat kita nyaman dan seterusnya, maka sejak saat itulah saya mulai berpikir bahwa di masa depan kalau saya tidak jadi presiden, saya akan jadi guru. Luar biasa. Kalau nggak jadi presiden jadi guru. Ya, jadi ibu bapak maaf, sekecil apapun tindakan yang dilakukan kita di kelas, bahkan yang mungkin kita lupakan, itu bisa saja berdampak besar terhadap masa depan anak. Jadi memotivasi, menginspirasi, kita bisa memotivasi anak-anak kita untuk menjadi yang lebih baik, tapi kita juga bisa menghancurkannya. Jadi misal ketika ada guru yang ngajarin misalkan mencontek dan sebagainya, maka terbukti sekarang di Indonesia 90% koruptor adalah orang-orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi semakin banyak belajar sama guru, semakin besar potensi jadi koruptor. Saya speechless. Karena yang saya ajarin not, Pak. Ya enggak, Pak? Yang saya ajarin not, chord gitu ya, bukan soal hitung-hitungan gitu kan. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya dengan kurikulum yang ada sekarang ini, dengan relevansi lagi, balik lagi, itu yang harus seperti apa? Kalau kayak tadi misalnya memotivasi siswa. Oke, kita memang setiap apa yang kita lakukan di kelas, bahkan di luar kelas pun, itu jadi dampak buat anak-anak, bener nggak? Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Ketika mereka di luar kelas pun, misalnya lagi istirahat, kita itu diawasi ya sama anak-anak, ya kan? Bagaimana tindak laku kita, bagaimana kita berjalan, berbicara, sampai akhirnya itu bisa menjadi sebuah role model buat mereka. Ketika mereka nanti besar, mereka akan jadi apa yang dia lihat, ya kan? Sehingga akhirnya motivasi itu muncul bukan hanya di dalam kelas. Tapi bagaimana itu bisa di luar kelas pun kita sebagai seorang guru bisa memotivasi anak lewat apa yang kita lakukan. Setuju ya Bapak Guru?